Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Anak-anakku, hari ini kita akan berproses dan berdinamika serta belajar bersama dengan tema Kain dan Habel. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon pertolongan-Mu untuk menjauhkan kami dari sikap iri hati, dan kami mohon Roh Kudus-Mu agar kami belajar untuk selalu taat dalam melaksanakan perintah-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, kompetensi dasar tema Kain dan Habel adalah yang pertama, memahami karya keselamatan Allah yang dialami oleh tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Yang kedua, melakukan aktivitas misalnya menceritakan kembali, bermain peran seperti dalam kisah Perjanjian Lama. Tujuannya yang pertama, agar anak-anak dapat memahami karya keselamatan Allah yang dialami oleh tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Yang kedua, anak-anak dapat melakukan aktivitas, misalnya menceritakan kembali, bermain peran seperti dalam kisah Perjanjian Lama. Anak-anakku yang terkasih, siapa yang tahu siapa itu Kain dan Habel? Ya, benar. Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Anak-anak pasti tahu siapa itu Adam dan Hawa. Iya, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Hari ini kita akan belajar bersama dari kisah Kain dan Habel. Anak-anakku yang terkasih, Ibu akan menceritakan sedikit kisah Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Ketika Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, Adam dan Hawa mempunyai 2 orang anak kembar. Yang sulung bernama Kain dan yang bungsu bernama Habel. Kain bekerja sebagai petani, sedangkan Habel sebagai seorang penggembala ternak. Suatu hari, Kain dan Habel mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kain, si sulung, mempersembahkan buah-buahan busuk hasil dari kebunnya sendiri. Sedangkan Habel, si bungsu, mempersembahkan anak domba yang terbaik, gemuk, dan masih muda kepada Tuhan. Setelah Kain dan Habel mempersembahkan apa yang mereka miliki kepada Allah, lalu Allah menjawab persembahan mereka. Persembahan yang diterima oleh Allah adalah persembahan yang dimiliki oleh Habel. Oleh karena itulah timbul sikap iri dan marah Kain kepada Habel, dan akhirnya Kain membunuh Habel. Allah mengetahui perbuatan jahat Kain, dan oleh karena itu Allah menghukum Kain untuk menjadi seorang pengembara. Namun Allah tidak meninggalkan Kain. Allah memberikan tanda di dahi Kain supaya tidak ada yang dapat menghukum Kain, dan Allah pun masih melindungi Kain dimanapun Kain berada. Dari kisah Kain dan Habel, kita belajar bahwa iri hati adalah sifat yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Sikap iri hati menimbulkan kebencian,
Kebencian menimbulkan pertengkaran, perkelahian, bahkan pembunuhan. Seperti halnya Kain yang iri kepada Habel, dan pada akhirnya Kain membunuh Habel. Iri hati pada saat ini atau zaman saat ini, zaman sekarang, juga membawa akibat yang kurang baik. Misalnya jika kita iri hati kepada adik atau kakak atau teman-teman kita, mengakibatkan kita dimarahi orang tua di rumah atau guru-guru kita di sekolah. Dan anak-anakku yang terkasih, iri hati adalah sikap yang tidak disukai oleh Allah. Dari kisah Kain dan Habel, kita juga belajar bahwa Tuhan senang menerima persembahan yang diberikan secara ikhlas seperti persembahan Habel. Dan Tuhan juga menolak persembahan yang diberikan secara tidak ikhlas seperti persembahan Kain. Maka pada saat ini kita belajar meniru sikap Habel yang mempersembahkan apa yang dia miliki secara ikhlas hati. Anak-anakku, mempersembahkan diri maksudnya kita memberikan kekurangan dan kelebihan yang kita miliki kepada Tuhan, apa yang dapat kita lakukan dengan setulus hati. Kalau dengan sesama kita, berarti kita mau membantu sesama kita tanpa meminta balas budi. Itulah yang harus kita tiru dari sikap Habel yang mempersembahkan apa yang dia miliki dengan ikhlas hati. Anak-anakku yang terkasih, dari kisah Kain dan Habel kita belajar 3 hal. Yang pertama, iri hati adalah sifat yang merugikan untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, kita belajar agar kita tidak iri hati. Karena dengan iri hati akan menimbulkan kebencian yang dapat mengakibatkan pertengkaran, perkelahian, bahkan pembunuhan. Dan yang ketiga, dari kisah Kain dan Habel kita bisa meneladani sikap Habel yang mempersembahkan apa yang dimilikinya dengan ikhlas hati tanpa meminta balas budi. Anak-anakku yang terkasih, dari tema Kain dan Habel ada beberapa rangkuman yang ingin Ibu berikan. Yang pertama, Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Yang kedua, persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan karena tidak tulus. Yang ketiga, persembahan Habel diterima oleh Tuhan karena dengan tulus hati. Yang keempat, dari Kain kita belajar untuk tidak iri hati, marah, dan dendam. Yang kelima, dari Habel kita belajar untuk berbagi dengan sesama apa yang kita miliki dengan tulus hati tanpa balas budi. Yang keenam, iri hati adalah sikap yang tidak disukai Allah karena sikap iri hati menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Anak-anakku yang terkasih, dari penjelasan serta rangkuman yang Ibu berikan, jika anak-anak belum paham, anak-anak dapat menanyakannya dengan Bu Ria. Anak-anakku yang terkasih, dari tema Kain dan Habel kita belajar untuk tidak iri hati, baik dengan teman-teman, dengan kakak maupun saudara-saudara kita di rumah. Anak-anakku, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami hati yang ikhlas saat memberi persembahan. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, terima kasih mau berproses, berdinamika, belajar bersama hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.